Oke, kenalin, nama aku Indi dan aku suka main game. Jadi hari ini aku pengen ngejelasin ke kalian semua bagaimana sih cara ngasihin uang dengan main game. Mungkin banyak orang tua tuh yang mikir kalau misalnya kalian tuh lebih mending belajar, dapat nilai bagus, terus kuliah, dapat IK bagus, terus bekerja, mungkin jadi pengusaha dan lain sebagainya. Dan aku nggak bilang itu jelek ya. Yang aku bilang kalau misalnya hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana caranya menghasilkan uang dari main game. Nah, yang pertama kalian bisa ngasihin uang dari main game dengan gaji. Nah, kalau misalnya dengan gaji itu, kalian itu bisa menjadi pro player atau pro gamer. Nah, pro gamer ya, bukan programmer. Nah, pro player atau pro gamer itu biasanya mereka tuh punya kontrak dengan tim e-sport seperti contohnya EVOS, RRQ, Bigetron, Geekfam, Siren, dan lain sebagainya. Nah, para tim-tim e-sport ini tuh mereka biasanya menggaji para pemain mereka untuk bermain di tim mereka. Nah, biasanya para tim e-sport ini tuh menyediakan akomodasi seperti gaming house, ya untuk tempat tinggal mereka, terus makan dan lain sebagainya. Nah, itu juga di luar dari gaji utama para pemain e-sport tersebut. Nah, jadi kalian itu bisa mendapatkan gaji atau mendapatkan uang dari gaji sebagai pro player. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu berapa sih gaji para pro player? Nah, para pro player ini gajinya tidak UMR, mungkin belasan juta, mungkin 20 juta. Nah, tapi saya tahu para pro player ini biasanya gajinya belasan juta. Ya, yang udah jelas itu di atas UMR dong. Nah, yang kedua, kalian bisa menghasilkan uang dari main game dengan cara streaming. Nah, kalian bisa streaming di Nimo TV, Twitch, kalian bisa streaming di YouTube, kalian bisa streaming di berbagai platform lainnya. Nah, gimana sih kalian ngasihin uang dari streaming? Nah, kalau misalnya streaming itu ada sistem yang namanya bagi hasil dari streamer yang live streaming itu dengan platformnya. Jadi mereka tuh ada sistem yang namanya donasi. Jadi para viewer yang nonton video kalian pas kalian live streaming ini tuh mereka bisa donasi. Misalnya kita ibaratin para viewer kalian ini setiap kalian nonton donasi 10.000 ya, 10.000 nih. Setiap kalian live streaming ada 100. Jadi misalnya ada 100 viewer, jadi ngasih 1 juta. Kan soalnya 100 dikali 10.000 kan 1 juta ya. Nah, kita misalkan lagi dalam 1 minggu kalian 3 kali live streaming, berarti setiap kali live streaming 1 juta dikali 3 3 juta. Dalam 1 bulan berarti kan 4 minggu. 4 minggu dikali tadi 1 minggu 3 juta, berarti 12 juta. Sih, banyak juga kan? Nah, yang ketiga ada turnamen. Nah, itu juga tergantung ya, kalau misalnya kalian itu mau ikut turnamen yang dalam skala apa. Kita contoh dalam Mobile Legends nih. Kalau misalnya kalian ikut turnamen dalam skala internasional, ada turnamen namanya turnamen M1. Tahun lalu yang menang itu orang Indonesia dalam tim EVOS Esport. Dia itu tim esport dari Indonesia. Mereka tuh mendapatkan uang 3,5 miliar. Nah, selanjutnya ada internasional juga yaitu MSC, Mobile Legends Southeast Championship. Nah, juara satunya itu tahun lalu MSC itu juara oleh Onyx Esport, itu juga dari tim dari Indonesia dengan membawa pulang sebesar 1,68 miliar. Nah, kalau di nasional ada turnamen MPL namanya Mobile Legends Premier League. Di MPL ini tahun ini yang mana adalah tim RRQ dengan membawa pulang uang sebesar 4 miliar. Nah, ada juga berbagai turnamen-turnamen lainnya yang ada di mungkin ada di dekat rumah kalian, ada di tingkat regional, provinsi, dan itu mempunyai total hadiah yang berbagai macam seperti belasan juta, ratusan juta. Nah, karena itu mungkin sudah saatnya nih kita ngelihat game dan industri game sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar negatif. Tapi kita ngelihatnya sebagai potensi, peluang, mungkin bahkan profesi yang layak. Jadi buat para orang tua masih mikir anaknya mending kerja kantoran. Jadi saya Indi, terima kasih, sampai jumpa.